penunjukan kembali Mas Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 2025 sampai 2030. Bagi saya, penunjukan seorang Hasto Kristianto menjadi Sekjen PDI Perjuangan adalah kemenangan dari PDI Perjuangan, khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri, menghadapi ancaman intervensi atau awut-awut yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok pengkhianat untuk mengintervensi atau merebut PDI Perjuangan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali di Opini Rudy, Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti opini saya, jangan lupa Anda subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan memberikan pendapat terkait dengan penunjukan kembali Mas Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 2025 sampai 2030. Jadi tanggal 14 Agustus itu yang kemarin itu bukan hanya kita peringati sebagai Hari Pramuka Praja Muda Karana, tapi juga ada peristiwa penting, yaitu penunjukan kembali Mas Hasto Kristianto. Mungkin ini untuk periode ketiga beliau menjadi orang yang sangat penting, yang sangat sentral dalam partai PDI Perjuangan. Sebetulnya saya pribadi tidak kaget, karena beberapa hari lalu pada saat Mas Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo dan kemudian sehari setelahnya diadakan Kongres PDI Perjuangan di Bali, lalu diumumkan kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2025-2023, nama sekjen itu masih belum ada atau dirangkap oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya menduga, saya memprediksi, bahkan saya yakin bahwa kekosongan nama Sekjen PDI Perjuangan memang disiapkan untuk seorang Hasto Kristianto. Itu keyakinan saya beberapa hari yang lalu, dan ternyata prediksi saya, analisis saya terbukti. Mengapa saya tidak kaget? Yang pertama, memang chemistry antara Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Mas Hasto Kristianto sudah terjalin begitu lama, dan ada semacam kenyamanan dari seorang Ketua Umum pada saat operasional atau dinamisator dari sebuah partai dikendalikan oleh sekjen yang qualified atau mumpuni, dan Mas Hasto masuk dalam kualifikasi itu. Selama dipimpin oleh Ibu Megawati, kemudian sekjennya Mas Hasto, PDI Perjuangan baik-baik saja, bahkan mencapai hat-trick atau kemenangan di pemilihan legislatif mulai tahun 2014, 2019 sampai pemilu tahun 2024. Meskipun ada penurunan antara suara tahun 2019 dengan 2024, tetap PDI Perjuangan jadi pemenang pemilu, dan PDI Perjuangan kukuh menghadapi gempuran para pengkhianat waktu itu. Nah, ini prediksi saya yang menjadi kenyataan. Lalu, apa yang bisa saya baca dari penunjukan kembali Mas Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan? Yang pertama, saya meyakini bahwa konsolidasi di
internal PDI Perjuangan akan semakin gencar, akan semakin kuat, dan ini harus dilakukan karena tantangan PDI Perjuangan ke depan jauh lebih berat karena PDI Perjuangan tidak lagi menjadi the ruling party atau partai yang berkuasa meskipun PDI Perjuangan pemenang pemilu. Yang kedua, bagi saya, penunjukan seorang Hasto Kristianto menjadi Sekjen PDI Perjuangan adalah kemenangan dari PDI Perjuangan, khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri, menghadapi ancaman intervensi atau awut-awut yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok pengkhianat untuk mengintervensi atau merebut PDI Perjuangan. Kita pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Hasto Kristianto di persidangan pada waktu beliau dipolitisasi atau dikriminalisasi dalam kasus Harun Masiku, bahwa Mas Hasto beberapa hari sebelum dijadikan tersangka konon ceritanya didatangi oleh 2 oknum perwira tinggi kepolisian yang mengatakan meminta seorang Hasto untuk mundur dari Sekjen PDI Perjuangan dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan ultimatum itu, intimidasi itu tidak dipenuhi oleh Mas Hasto, dan akhirnya terbukti Mas Hasto dijadikan tersangka. Ini bentuk perlawanan dari PDI Perjuangan, khususnya yang ditunjukkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa PDI Perjuangan pantang mundur dari ancaman atau intimidasi dari pihak manapun. Dan ini sekarang adalah PR besar dari teman-teman di DPP PDI Perjuangan untuk merapatkan barisan kembali agar tidak lagi membuka celah sedikit pun untuk diintervensi oleh kelompok manapun. Pelajaran dengan mengangkat seseorang menjadi wali kota 2 kali, gubernur, kemudian presiden 2 kali, yang ternyata di ujung jabatannya malah berkhianat kepada PDI Perjuangan, mudah-mudahan dijadikan pelajaran yang paling berharga agar PDI Perjuangan lebih hati-hati untuk menunjukkan pilihannya kepada seseorang agar tidak menjadi faktor destruktif yang bisa memporak-porandakan soliditas PDI Perjuangan. Ancaman itu masih tetap ada dari orang-orang yang sakit hati dengan PDI Perjuangan. Tentu saja saya tahu mungkin beberapa orang di dalam internal PDI Perjuangan masih ada sisa-sisa yang masih terinfluence dengan para pengkhianat itu, tapi saya yakin itu bisa dikooptasi dengan dominasi kepengurusan PDI Perjuangan yang telah ditunjuk oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Sahabat Indonesia, saya bukan pengurus partai PDI Perjuangan, saya juga bukan anggota PDI Perjuangan, tapi beberapa kali khususnya menjelang Pilpres tahun 2024 dan pasca Pilpres tahun 2024, garis perjuangan saya untuk menegakkan demokrasi itu selaras, searah dengan garis perjuangan PDI Perjuangan. Saya berkali-kali dituduh sebagai buzzer atau proksi dari PDI Perjuangan. Tidak ada masalah dengan pihak manapun, manakala perjuangan kita sama untuk menegakkan demokrasi di negeri ini. Saya tidak keberatan dituduh dengan tuduhan apapun, apalagi dituduh selaras dengan partai pemenang pemilu, partai yang sangat nasionalis. Saya tidak gentar, malah saya bangga. Meskipun dalam kenyataannya saya bukan anggota PDI Perjuangan, saya juga bukan kader PDI Perjuangan, tapi perjuangan saya untuk menegakkan demokrasi selaras dan searah dengan perjuangan PDI Perjuangan saat ini. Nah, ke depan PDI Perjuangan seperti apa? Tentu saja
mereka akan melakukan konsolidasi internal, baik mulai pusat, dari wilayah, di provinsi, di DPC, sampai ke anak ranting. Itu pasti dilakukan konsolidasi, merapatkan barisan, karena ancaman terhadap intervensi dari partai manapun yang berlambang binatang yang lain, entah itu berlambang tikus, berlambang gajah, pasti ada. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Mas Andi Wijayanto waktu itu. Beliau mengatakan ada seorang presiden yang ingin menenggelamkan PDI Perjuangan, tapi ternyata tidak berhasil. Ini harus menjadi tantangan, harus menjadi semacam modal untuk melakukan konsolidasi yang kuat di PDI Perjuangan. Dan saya mempunyai keyakinan pada saat-saat ini PDI Perjuangan teguh berdiri di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang pemerintah dan mitra kritis pemerintah. Saya yakin PDI Perjuangan akan mendapatkan dukungan rakyat. Sama seperti saya akan memberikan apresiasi dan mendukung semua kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, tapi saya tidak ragu-ragu mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Saya kira garis perjuangan saya pun sama dengan standing dari PDI Perjuangan. Kemenangan PDI Perjuangan sekaligus perlawanan terhadap orang-orang atau para pengkhianat yang akan mengintervensi, yang akan mengawut-awut PDI Perjuangan. Mudah-mudahan PDI Perjuangan selalu solid, berpihak pada kebenaran, menegakkan demokrasi bersama koalisi masyarakat sipil dan bersama para pegiat demokrasi, dan PDI Perjuangan mau menyerap suara generasi muda, dan PDI Perjuangan mau menyerap suara intelektual, akademisi, akar rumput. Saya yakin PDI Perjuangan akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Bahkan mungkin tahun 2029 PDI Perjuangan bukan tidak mungkin akan menjadi pemenang keempat kalinya untuk pemilu nanti. Mudah-mudahan tahun 2029 ada perkembangan yang baik, sehingga saya harapkan PDI Perjuangan kembali menjadi the ruling party, partai penguasa, sehingga semua kebijakan atau garis partai PDI Perjuangan bisa diimplementasikan untuk berpihak pada kesejahteraan rakyat. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Mas Hasto Kristianto. Semoga amanah, semoga berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan PDI Perjuangan tetap tegar, teguh, solid, melakukan konsolidasi internal, dan tegak lurus untuk menumbuh kembangkan demokrasi di Indonesia. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.